Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dengan gas. Bab 1263. Apa yang terjadi? Brengsek, Long Hui sangat marah. Tubuhnya bergoyang, dan dia sudah menyerang Chen Yibao. Dia pantas dihukum mati karena menyebabkan masalah di Longtang. Dan sekarang dia berteriak agar kepala aula mati. Bagaimana agar saya tidak marah? Chen Yibao tidak ragu-ragu dan menyerang Long Hui dengan seluruh kekuatannya. Wah, telapak tangan kedua pria itu bertabrakan di udara. Dan Long Hui mundur 3 langkah sebelum dia bisa berdiri tegak. Namun Chen Yibao berdiri dengan gagah tanpa bergerak. Sebagai penatua Ling Kongsu yang mengelola keluarga seni bela diri kuno, dia memiliki beberapa pemahaman tentang seni bela diri semua keluarga seni bela diri kuno, dan bahkan telah berlatih metode yang tepat untuk menghancurkannya. Apa yang baru saja digunakan Long Hui adalah seni bela diri dari aliansi 5 guntur. Seni bela diri mereka adalah seni bela diri yang murni dan sangat kuat. Baru saja Chen Yibao yang terbunuh. Kalau saja ada orang lain di dekatnya, mereka semua akan menjadi abu. Keluarga seni bela diri kuno lainnya sangat gembira saat melihat betapa kuatnya Chen Yibao. Bunuh dia. Chen Yibao memandang orang-orang dari Aula Naga di tempat kejadian dengan bangga. Aku hanya ingin membunuh Ji Fei sekarang. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Minggirlah sekarang. Dan kita akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Penghinaan, arogan, di matanya, Longtang hanyalah sekelompok orang yang tidak berguna. Dengan statusnya sebagai tetua Ling Kongsu yang bermartabat, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan orang-orang ini? Oh, Long Ri terkekeh, menurutmu siapa dirimu? Beraninya kau bersikap begitu arogan di Dragon Hall kami? Apa kau tidak tahu identitasmu sendiri? Pengadilan kematian, Chen Yibao berteriak keras dan menamparkan Long Ri, yang melawan balik dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, saat telapak tangannya hendak menyentuh telapak tangan Chen Yibao berbalik, dengan mudah menghindarinya, lalu menepuk punggung Long Ri. Engah, Long Ri memuntahkan seteguk darah. Bagaimana kau tahu ilmu bela diri aliansi darah besi? Baru saja, Long Ri menggunakan keterampilan unik aliansi darah besi. Berdasarkan tingkat keahliannya, dia dapat membunuh Chen Yibao dalam hitungan detik. Namun, Chen Yibao menemukan titik lemah seni bela dirinya dan mematahkannya dengan mudah. Hal yang sangat mengejutkannya. Identitasku bukanlah sesuatu yang bisa kau ketahui. Kau hanyalah seorang tetua dari Balai Naga. Apa kau di mataku? Aku hanya ingin membunuh Ji Fei sekarang. Chen Yibao memenangkan 2 pertempuran berturut-turut dan penuh percaya diri. Dia memiliki sikap mendominasi bahwa jika dia tidak membunuh mereka, dia akan mengampuni nyawa mereka. Long San dan yang lainnya mengerutkan kening, dengan kemarahan di wajah mereka. Tetapi dia juga tahu dalam hatinya bahwa dia telah bertemu musuh yang kuat. Chen Yibao penuh percaya diri dan mendominasi saat ini. Dia menatap ke dalam Aula Naga, menarik napas dalam-dalam, dan mengerahkan kekuatannya di dantiannya. Ji Fei, kau sudah menjadi sampah. Apa kau ingin semua orang di Dragon Hall mati bersamamu? Haha, jika kau terus bersembunyi di sana dan tidak keluar, aku yakin arwah semua Master Balai Naga sebelumnya tidak akan beristirahat dengan tenang di surga. Ji Fei, apakah kamu seorang pengecut? Han Shaotian yang berada di antara kerumunan itu berteriak keras. Sejak dia melarikan diri dari kota Phoenix, dia mulai mengunjungi berbagai keluarga seni bela diri kuno, berharap mereka dapat membantunya membalas dendam. Tetapi sayangnya, tidak ada seorang pun yang maju. Meski semua orang memandang rendah dirinya karena menjadi anjing liar keluarga Han, dia enggan mengorbankan putrinya Han Lu. Demi membalas dendam,
Han Lu pun mempertaruhkan segalanya dan akan tidur dengan siapapun dari keluarga seni bela diri kuno yang menyukainya. Dengan cara ini, ayah dan anak perempuan memiliki tempat dalam keluarga seni bela diri kuno ini. Bahkan kali ini, dia datang ke sini untuk mewakili keluarga Han Disu dan diakui oleh keluarga seni bela diri kuno lainnya. Sekarang, melihat Chen Yibao dengan mudah mengusir para tetua Longtang, menurutnya, membunuh Ji Fei adalah hal yang mudah. Dia sangat gembira, lalu berteriak mengejek ke arah dalam. Seorang pengecut, Han Lu ikut berteriak, seorang pengecut. Yang lainnya berteriak ikut berteriak. Untuk sesaat, pintu masuk Longtang dipenuhi dengan kutukan. Balai Naga yang agung telah menjadi kota yang ramai. Long Hui sangat marah. Kalian semua mencari kematian. Dia menyerang Chen Yibao lagi, dan meskipun dia sangat ganas, dia segera dilukai oleh Chen Yibao. Setelah melukai dua orang berturut-turut, Chen Yibao menjadi sombong dan menoleh untuk melihat orang-orang dari keluarga seni bela diri kuno di belakangnya. Ayo pergi, ayo temukan Ji Fei, si pengecut, dan bunuh dia. Bagus, semua orang bergegas menuju gerbang Dragon Hall. Long Yue, Long Zeng dan yang lainnya telah bergegas, dan kedua belah pihak segera bertabrakan satu sama lain. Saudara Long berdiri jauh dan melihat segalanya dengan jelas. Dia mencibir, Ji Fei, aku tidak menyangka kau begitu pengecut. Demi bertahan hidup, kau tidak peduli dengan hidup dan mati rakyatmu sendiri. Mendengus, biarkan mereka meruntuhkan Balai Naga hari ini. Akan lebih baik jika semua orang tua itu keluar dan bertarung sampai mati dengan Ling Kongsu. Hati Long Ge dipenuhi dengan antisipasi yang marah. Pada saat ini di halaman Longtang, Su Piaomiao tengah memperhatikan segalanya. Meskipun tubuhnya melayang di udara dan sosoknya tidak terlihat, dia membenci dan sangat marah terhadap perilaku Chen Yibao. Ini adalah tindakan yang tidak memiliki prinsip dan tanpa dasar. Adapun keluarga-keluarga seni bela diri kuno itu, di matanya, mereka tidak ada bedanya dengan sekelompok penjahat. Namun, dalam hatinya dia merasa sedih dan jengkel atas kelakuan Ji Fei yang direndahkan orang lain. Meskipun Long San dan yang lainnya melawan dengan sekuat tenaga, mereka segera diserang. Kecuali 8 orang dari Long San, semua orang lain dari Longtang tergeletak di tanah. Tetapi untungnya, pihak lain tidak membunuh siapapun. Lagi pula, beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang sebelumnya berasal dari berbagai sekte, sehingga mereka dapat dianggap sebagai sesama pengikut. Jangan melawan, tujuan kita adalah membunuh Ji Fei. Itu tidak ada hubungannya denganmu, kau masih bisa bertahan hidup jika kau mundur sekarang. Chen Yibao berkata sambil berpura-pura tenang, mendengus. Ji Fei belum menyerahkan jabatannya sebagai pemimpin Balai Naga. Dia adalah pemimpin Balai Naga kita. Bahkan jika kita mati dalam pertempuran, tidak seorang pun boleh menyakiti Ji Fei. Long Hui berkata dengan dingin, bertindak gegabah. Wah, Chen Yibao melangkah maju dan menamparkan Long Hui, membuatnya terpental. Engah, tubuh Long Hui terlempar ke udara, menyemburkan 2 teguk darah, lalu jatuh terduduk ke tanah. Dia ingin bangun, tetapi gagal. Dia berbaring telentang di tanah. Tuan Ji Fei, aku tidak bisa melindungimu lagi. Tolong maafkan aku, kau akan selalu menjadi tuanku. Engah, dia memuntahkan darah dan pingsan. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi, dipenuhi darah yang deras. Banyak orang yang tidak memiliki belas kasihan di mata mereka, dan tidak peduli sama sekali. Menurut mereka, bahkan jika semua orang di Longtang meninggal, itu tidak akan disayangkan karena Ji Fei tidak layak dilindungi. Apakah kalian bertujuh masih menginginkan perlindungan? Chen Yibao bertanya dengan sok, lindungi, berjuang sampai mati. Kata Long Ri, kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu.
Chen Yibao baru saja hendak mengambil tindakan. Tiba-tiba sekelompok orang berlari keluar, dan orang yang berlari di depan adalah Chen Ziluo. Mereka baru saja menyelesaikan retret 3 hari dan hendak keluar. Ketika Chen Yibao melihat Chen Ziluo, dia mengenalinya pada pandangan pertama, meskipun dia mengenakan topeng. Chen Ziluo juga terkejut saat melihat pamannya Chen Yibao, tetapi dia berpura-pura tidak mengenalnya dan segera mendatangi Tetua Longshan. Tetua, apa yang terjadi? Bab 1264, Matahari dan Bulan bersaing untuk kemuliaan. Ketika Tetua Longshan melihat Chen Ziluo, dia masih menganggapnya sebagai Long Ziluo. Perasaan khawatir tiba-tiba timbul dalam hatiku. Kalau konflik ini terus berlanjut, aku pun tidak masalah kalau mati. Tapi, bukankah Long Ziluo juga akan mati? Aku tidak sanggup menanggungnya, karena dia anakku sendiri. Setelah hilang lebih dari 20 tahun, akhirnya aku melihatnya lagi. Harapan seumur hidupku terletak pada dirinya. Dia memandang Longri dan yang lainnya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia ingin segera menjadikan Chen Ziluo sebagai kepala aula, sehingga Ji Fei dapat dicabut dari jabatannya sebagai kepala aula. Kalau begitu, dia tidak punya kewajiban untuk melindungi Ji Fei, dan hidup atau matinya tidak ada hubungannya dengan dia. Dengan cara ini, bukan saja nyawanya sendiri yang terancam, nyawa Long Ziluo pun akan terancam, dan dia bahkan bisa berhasil mengambil alih posisi kepala aula. Namun Longri berkata dengan tegas, bahkan jika kita semua mati, kita harus melindungi Tuan Ji Fei. Longshan merasa tertekan. Dia bahkan tidak tahu di mana Ji Fei berada, apa gunanya melindunginya. Tetapi karena Longri berkata demikian, dia tidak bisa keberatan. Chen Yibao tidak mengerti mengapa Chen Ziluo ingin mengubah identitasnya, dan melanjutkan, saya hanya ingin membunuh Ji Fei. Saya tidak akan membunuh orang lain. Kau tak bisa membunuh kepala aula Ji Fei kami. Orang yang baru saja bergegas keluar langsung membantah dengan keras. Ji Fei sudah menjadi orang yang tidak berguna. Apa hubungannya hidup dan mati seorang kepala aula seperti itu denganmu? Apa gunanya kau melindunginya dengan bodoh? Lebih baik memilih kepala aula baru untuk memimpin aula naga menjadi lebih kuat. Chen Yibao tahu status Long Tang, jadi dia menahan diri untuk tidak membunuh siapapun. Pada saat ini, dia masih ingin membujuk mereka agar menyerah. Chen Ziluo ingin membunuh Ji Fei dalam hatinya. Ini juga merupakan hal pertama yang ingin dia lakukan setelah meningkatkan seni bela dirinya dan menjadi kepala aula. Dia membenci Ji Fei sampai ke akar-akarnya. Pada saat ini, Tetua Longshan tiba-tiba menegakkan punggungnya, menatap Longri dan yang lainnya dan berkata, kita harus bertanggung jawab atas Long Tang. Longri dan yang lainnya terkejut dan tidak mengerti apa artinya. Longshan menatap Chen Ziluo dan berkata, Long Ziluo, mulai sekarang, kamu adalah kepala Balai Naga. Kamu sekarang bertanggung jawab atas semua urusan Balai Naga. Setelah mempertimbangkan berulang kali, ia memutuskan untuk mendukung Long Ziluo. Chen Ziluo mula-mula tertegun. Kemudian dia menjadi gembira. Dia tidak menyangka hal baik seperti itu akan terjadi. Dia segera berpura-pura tersanjung dan berlutut di depan Longshan. Terima kasih, Tetua Longshan. Berdebar, orang-orang yang keluar bersama Chen Ziluo berlutut di hadapan Chen Ziluo pada saat yang sama. Selamat, Ketua Aula. Saat ini, mereka semua terkesan dengan penampilan Long Ziluo. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa dia telah menjadi ketua aula, mereka segera mencoba untuk menjilatnya. Longshan segera melangkah maju dan membantu Chen Ziluo berdiri. Long Ziluo, mulai sekarang, kamu akan bertanggung jawab atas urusan aula naga, dan kami semua akan mematuhi perintahmu. Berdebar, Penatua Longshan berlutut di depan Chen Ziluo. Selamat datang di aula master.
Meskipun Long Ri dan yang lainnya enggan, mereka telah menghormati Long San selama bertahun-tahun, jadi ketika dia berlutut, mereka juga berlutut untuk menyambutnya dengan hormat. Chen Ziluo sangat gembira. Dia melirik Chen Yibao dan melihat bahwa dia juga dipenuhi keterkejutan. Dia berkata dengan tenang, "Semuanya, bangun, aku pasti akan membawa Long Tang ke cahaya." Guru itu bijaksana, semua orang berteriak. Chen Ziluo mengira saudara-saudaranya terpaksa membunuh paman mereka Chen Yibao dengan tangannya sendiri karena Ji Fei, dan hatinya dipenuhi dengan perasaan balas dendam yang kuat. Dia menoleh ke arah Chen Yibao, berpura-pura tidak mengenalnya. "Tuan, saya heran mengapa Anda ingin membunuh Ji Fei. Dia membunuh seluruh keluargaku." Han Shaotian adalah orang pertama yang berbicara. Ji Fei adalah algojo kejam yang membunuh orang-orang dari keluarga seni bela diri kuno kita. Kita harus membunuh Ji Fei untuk membalas dendam. Chen Yibao melambai kepada semua orang dan menatap Chen Ziluo. Dia dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Awalnya dia ingin keponakannya memiliki perkembangan yang baik di Lingkongsu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi kepala Long Tang. Meskipun aku tidak tahu mengapa dia mengubah namanya menjadi Long Ziluo, itu tidak masalah, yang penting dia berkembang dengan baik. Sungguh kejutan yang tak terduga, saya merasa sangat bangga. Saya Chen Yibao, tetua Lingkongsu. Ji Fei telah membunuh orang-orang dari keluarga seni bela diri kuno di mana-mana, yang telah membuat Lingkongsu khawatir. Saya di sini untuk membunuh Ji Fei atas perintah Master Sekte. Ketika Chen Ziluo mendengar bahwa itu adalah perintah pemimpin sekte, dia diam-diam memuji pamannya karena begitu cakapnya sehingga dia bisa meyakinkan pemimpin sekte untuk membunuh Ji Fei. Rencana ini sungguh sempurna. Dia segera melihat ke arah para tetua di sampingnya, seperti Long San, dan berkata, "Para tetua, meskipun saya adalah kepala aula, saya tidak memiliki pengaruh sekarang. Selain itu, saya baru saja menduduki posisi kepala aula. Saya tidak tahu bagaimana menangani masalah Ji Fei. Apakah Anda punya pendapat?" Bersikaplah rendah hati dan bertanya dengan serius. Penatua Long San sangat gembira. Dia yakin bahwa dia tidak membuat kesalahan tentang Long Ziluo. Dia adalah orang luar biasa yang mampu mengambil peran sebagai kepala aula dengan tegas dan dengan cerdik menyerahkan semua permasalahan kepada orang lain di saat-saat kritis. Ini adalah metode operasi yang sempurna. Bahkan jika dia ingin membunuh Ji Fei sekarang, itu bukan keputusannya, juga bukan keputusan yang dibuat oleh Long San sendiri. Long San memandang Long Ri dan yang lainnya. Apa pendapat para tetua tentang masalah ini? Long Ri dan yang lainnya masih tidak mau, tetapi orang-orang yang baru saja dibawa Chen Ziluo sudah berteriak, "Bunuh Ji Fei." Banyak dari mereka berasal dari keluarga seni bela diri kuno dan merupakan musuh Ji Fei. Mereka datang hanya untuk melindungi Ji Fei karena Ji Fei adalah ketua aula dan mereka ingin menjilatnya. Sekarang karena ketua aula sudah berganti, tentu saja hal itu tidak perlu dilakukan. Selain itu, mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan Ji Fei. Jadi ketika mereka berbicara tentang membunuh Ji Fei, mereka secara alami tidak memiliki emosi di hati mereka, dan mereka bahkan memiliki keinginan kuat untuk menunjukkannya. Jadi, melihat para tetua itu ragu-ragu, dia sengaja mulai berteriak dan memberi tekanan kepada mereka, ingin agar mereka bertindak bersama-sama. Penatua Long San tampak bingung dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia segera menatap Long Ri dan yang lainnya. "Semuanya, beritahu aku apa yang harus kulakukan." Long Ri adalah yang terluka paling serius. Tetua Long San menanyakan segalanya padanya, yang membuatnya merasa sangat kesal dan terlebih lagi, sangat terkejut. Dia jelas tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tetapi Long Ri berbalik tiba-tiba dan berlutut ke arah Long San di belakang Long Cheng. "Leluhurku Long Tang,
Aku, Longri, gagal memenuhi kepercayaanmu. Aku akan mati hari ini untuk meminta maaf atas dosaku. Engah, setelah Longri selesai berbicara, dia memukul kepalanya sendiri dengan telapak tangan. Dalam sekejap, darah dan isi otak berceceran, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Mendesis, terdengar suara terkesiap di tempat kejadian. Tidak seorang pun yang menduga hal ini. Bahkan tetua Longsan pun tidak menyangka Longri akan begitu bertekad memilih bunuh diri. Hitung aku ikut, begitu Long Yue selesai berbicara. Telapak tangannya terjatuh dan dia pun mati di tanah. Kembalikan gunung dan sungai kepadaku, dan biarkan matahari dan bulan bersinar. Aula naga tidak akan pernah selesai. Wah, Long Zeng juga terkena telapak tangan di dada dan jatuh ke tanah serta meninggal. Suasana seketika dipenuhi bau darah yang menyengat. Ada 3 mayat dan Long Hui, Sun, dan Mun Zeng Hui yang tidak sadarkan diri, dan keempat tetua semuanya cacat. Itu adalah kematian yang menyedihkan dan heroik. Tetua Longsan dan keempat orang lainnya semuanya tercengang, bahkan tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Longri dan yang lainnya akan begitu keras kepala. Tidak ada perubahan pada ekspresi Chen Ziluo. Baginya, bahkan jika semua orang di Dragon Hall mati, apa hubungannya dengan dia? Tujuannya adalah untuk membunuh Ji Fei. Selama Ji Fei meninggal, tidak akan ada bedanya siapa yang meninggal. Chen Ziluo memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Hati tetua Longsan tergerak, lalu dia memandang ketiga tetua yang tersisa. Ketiganya juga memiliki ekspresi sedih di wajah mereka, dan ekspresi mereka menunjukkan tekad. Tetua Balai Naga, kau harus menjaga Balai Naga. Jika kamu tidak mampu melakukannya, lebih baik kamu mati saja. Orang-orang di Aula Naga tidak bisa kompromi. 4 orang perlahan mengangkat tangan mereka. Itu benar. Longsan juga mengangkat tangannya, membunuh suamiku. Kalian semua pantas mati. Pada saat itu, bersamaan dengan suara itu, 3 sosok muncul di depan semua orang, bersambung.